Wabarakatuh. Nah, maaf tadi videonya kepotong. Ini lanjutan ngaji peradaban Romawi ya. Tadi sampai kita bahas Julius Caesar. Ya, sebelum Julius Caesar itu menjadi kuat ya, dan kemudian mengklaim sebagai diktator di Romawi, yang meminta sebagai diktator di Romawi, ada kejadian-kejadian penting seperti pemberontakan budak di Romawi yang dipimpin oleh Spartacus. Ini kejadian yang cukup besar karena dia memimpin ratusan ribu budak untuk memberontak ya, ingin merdeka ya, karena tentu saja siapapun yang diperbudak dengan cara yang dilakukan oleh Barat saat itu tentu sangat-sangat ingin merdeka karena mereka tidak dianggap sebagai manusia. Ini sedikit cerita tentang Spartacus ya. Spartacus ini ya, dia di sukunya atau kaumnya dikalahkan dan dia diperbudak di sebuah kota di Italia yang bernama Capua. Kemudian ya, nasib budak saat itu dijadikan aduan, semacam ayam ya. Dia di rumah tuannya yang namanya Batiatus, dia punya budak ya, dilombakan, nanti yang juara dia dapat uang ya kan. Diadu sampai mati, kadang diadu dengan budaknya tuan yang lain, kadang diadu dengan binatang buas. Nah, sampai seperti itu ya. Bandingkan dengan ketika Islam datang, ketika sistem perbudakan itu ada, kemudian bagaimana syariat Islam mengatur ya kan? Kemudian memberikan hak-hak yang sangat besar kepada budak. Tidak ada cerita budak yang diperlakukan seperti itu ya kan? Bahkan dengan berbagai anjuran Islam membebaskan budak ya kan? Jika bulan Ramadan menggauli istri, bebaskan budak hukumannya. Banyak sekali ya kan? Apalagi ketika tinggal di rumah tuannya ya diatur pun budak itu harus dikasih tempat tinggal, ruang untuk tidur, pisah yang laki-laki dan perempuan ya kan. Beda dengan orang Barat pada umumnya ya. Di Amerika sampai tahun 50-60-an itu masih sentimen terhadap kulit hitam itu tidak dianggap sebagai manusia penuh. Kembali ke Spartacus tadi, itu contoh yang luar biasa bagaimana seorang budak dia kemudian memberontak ya, membunuh tuannya, kemudian mengalahkan pasukan Romawi di Capua, sampai kemudian karena merasa terancam akhirnya Romawi meminta ya kan, Marcus Crassus, salah seorang konsul ya, jenderal yang besar saat itu, untuk membawa pasukan militernya ya, yang diantaranya Julius Caesar juga ikut ya kan. Ini kisah yang menarik sebetulnya. Spartacus itu hampir bebas ya, dia dengan orang-orangnya yang ratusan ya, dia menaklukkan kota-kota yang dilewati, membebaskan budak-budak. Dia menuju ke selatan Italia, menuju Pulau Sardinia. Pulau Sardinia itu di luar ya, di luar daratan Italia ya, sudah kontak dengan bajak laut yang ternyata kemudian bajak lautnya disuap oleh Romawi untuk berkhianat ya, tidak jadi menyediakan kapal untuk Spartacus dan para budak itu masuk ke Pulau Sardinia ya. Kalau dia masuk ke Pulau Sardinia akan sulit ya, mungkin bisa mendirikan negara di sana, tapi ya sejarah mencatat gagal ya, akhirnya terbunuh ya. Nah, itu contoh sistem perbudakan yang menjadi ya, ketika orang Barat menjajah kita, misalnya Belanda menjajah Indonesia, sama perbudakan juga dijalankan meskipun tidak separah itu kan. Sudah ada perkembangan zaman, sudah ada ya perbaikan ya, dalam tanda kutip ya, termasuk kisah yang saya singgung tadi, Untung Suropati itu dia mantan budak yang kemudian dijadikan pembantu oleh orang Belanda, dibawa ke Batavia dari Makassar, yang kemudian nanti dia memberontak ya, memimpin pemberontakan, bahkan bisa menjadi penguasa di Pasuruan ya. Nanti kita bisa cerita dalam sesi khusus. Tapi pada intinya gambaran peradaban Romawi adalah peradaban yang kejam. Ya, ini landasan peradaban pedang, peradaban darah, peradaban laki-laki. Wanita itu sangat-sangat, perannya sangat-sangat minim, bahkan ya boleh bilang nggak ada ya kan, selain melayani laki-laki. Apalagi yang budak, tentu nasibnya jauh-jauh lebih buruk ya kan. Ya ringkasnya ya kan, ini salah satu momen penting peradaban Romawi adalah ketika Julius Caesar itu sukses melakukan penaklukan militer, kemudian dia mengangkat dirinya menjadi diktator yang kemudian dibunuh oleh
musuh-musuh politiknya ya, yang dipimpin oleh Brutus ya, dan Gaius Cassius, yang kemudian akhirnya Mark Antony ya, salah satu jenderal kepercayaannya Caesar, kemudian juga anak angkat atau anak adopsinya Caesar yang bernama Octavian, kemudian membalas ya, membunuh Brutus, dan ya terjadi perang saudara di Romawi sampai akhirnya pada 29 sebelum Masehi Octavian ya kan, yang sukses ya menjadi pemenang, akhirnya menjadi pemimpin satu-satunya Romawi, yang kemudian untuk menghindari nasibnya seperti Caesar ya, dibunuh karena dia mengangkat dirinya sebagai diktator ya kan? Dia kemudian merestorasi ya, institusi politik Romawi ya, tetap kembali kepada Republik Romawi, meskipun secara realita ya dia tetap berusaha mengangkangi kekuasaan untuk dirinya sendiri ya kan? Yang kemudian Octavian itu menggelari dirinya dengan titel Augustus yang menjadikan dirinya menjadi emperor ya, kaisar pertama Romawi. Jadi meskipun begitu ya, peran Emperor Augustus ini sangat ya signifikan untuk meningkatkan moral Roma ya, orang Romawi, setelah ya hampir seabad terjadi korupsi, perang saudara dan seterusnya, yang kemudian disitulah dirumuskan Pax Romana ya kan? Yaitu ya hampir 2 abad ya, abad yang damai dan ya, penuh dengan banyak uang lah. Di antara yang dilakukan, yang reformasi yang dilakukan adalah dia mampu memenangkan ya beberapa kampanye militer, kemudian juga mengembangkan literatur Romawi, seni, arsitektur, agama pagan ya, yang kemudian sampai dia meninggal pada usia 56, yang kemudian senat ya mengangkat dia sebagai dewa, setelah mati dijadikan dewa. Ya, momen penting lainnya setelah Augustus itu adalah Emperor Tiberius, lalu ada yang sangat mengerikan, itu Emperor Caligula. Ini orangnya, pangerannya sebenarnya sakit jiwa ya, seks mania ya. Dia itu sering melakukan pesta seks di istananya, bahkan ya, ganti-ganti ya dengan pejabat-pejabatnya. Kalau sekarang ada pesta seks semacam ini ya, ini contohnya ada di kaum Romawi. Dan umumnya memang ciri khas dari peradaban sekuler yang ya dulu dilandasi oleh salah satunya peradaban Romawi. Kemudian setelah itu muncullah ya, Nerva ya, pada 96 sampai 98 sebelum Masehi ya kan, menggantikan Emperor Domitian yang memulai lagi ya Golden Age, yang masa keemasan sejarah Romawi, di mana pada saat itu pergantian kekuasaan peaceful ya, damai, tidak ada perebutan seperti sebelum-sebelumnya. Di antara namanya Trajan, Hadrian, ya, Antonius Pius, Marcus Aurelius ya kan? Itu yang kemudian nama-nama kaisar Romawi setelahnya. Ya, ini sudah 10 menit, sepertinya nanti kita akan lanjut lagi video ketiga. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.